Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahrizal Wicaksono dalam acara FIFA Goal One on One. Oke, di acara FIFA Goal One on One kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu pemain Persija Putri yang bisa dibilang menurut saya manis nan cantik. Seperti saya melihat dia itu seperti Alex Morgan, pemain timnas USA ya. Udah cakep, bisa main bola, kurang apa? Nanti kita lihat parasnya seperti apa, nanti pengalamannya seperti apa, akan kita kupas di acara FIFA Goal One on One kali ini. Oke, sebelum kita mengundang bintang tamu kita, saya akan berikan sedikit pengumuman, yaitu nanti di akhir acara akan ada giveaway bagi 2 pertanyaan terbaik dan akan kita pilih secara acak. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari kami. Oke, kita akan sedikit mengulas bintang tamu kita. Ya, sudah kita lihat di feed Instagram kita akan mengundang sosok yang sangat mahir bermain sepak bola, yaitu Basya Putri Khairul. Dia pemain Persija Jakarta yang saat ini juga sedang digadang-gadang menjadi skuad utama pemain putri PON DKI Jakarta tahun 2020. Tapi nggak tahu, nanti insya Allah kita akan melihat performanya. Oke, di sini ada Mbak Basya. Langsung saja kita panggil, mohon maaf sebetulnya. Oke, sedang mengundang Kak Basya Putri Khairul. Halo. Halo, selamat malam Kak Basya. Gimana kabarnya Kak Basya? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Kak Basya ini sudah lama ya bermain sepak bola ini ya Kak ya? Iya, udah lama. Dari kecil sih aku mainnya. Kita kira sejak umur berapa Kak? Kelas 2 SD apa TK apa emang Iya, dari kelas? sebenarnya dari kelas 1 udah main sih, cuman yang baru main banget itu kelas 2. Kelas 2 SD udah main ya? Mungkin Kak Basya ini banyak yang itu ya. Ini saya manggilnya apa nih enaknya? Basya, Kak Basya, Putri. Basya juga nggak apa-apa, Basya aja. Oke, Basya Putri. Lahir tahun 1997 ya? Bener ya? 98. Oh ya, nah 98. Mungkin Basya nih, awal mulanya bermain di sepak bola itu seperti apa Kak? Mungkin bisa ceritakan sedikit dari teman-teman yang belum tahu profil Kak Basya Putri. Main dulu waktu kecil atau main sekarang di sepak bola? Main dari kecil sampai jadi sepak bola profesional. Sebenarnya aku nggak ada problem, nggak ada masalah gimana sih, cuman emang dari dulu kan emang tomboy, jadi teman-temannya banyak yang cowok, jadi ya karena temennya cowok jadi main bola gitu. Kalau misalnya jam-jam istirahat yang cewek-cewek ke kantin, aku main bola plastik sama cowok-cowok di halaman sekolah kayak gitu dari dulu, makanya udah kebiasaan sampai sekarang gitu. Dengar-dengar SD sampai SMA-nya di SM Tarakanita ya? Iya, Tarakanita di Pluit. Nah, itu dekat kantor saya. Kawan-kawan main tuh ke kantor saya. Kantor saya di Pluit. Di Pluit Village ya? Pluit Village belakangnya ya? Iya. Iya. Ya, kapan-kapan bisa main Kak ke studio kita bincang-bincang bareng. Oh, di Pluit studionya? Iya, di studio di Pluit. Ini di Pluit nih. Lagi live di Pluit nih. Kapan-kapan main lah. Rumahnya di Cengkareng ya? Iya, kalau tahu gitu kita live bareng di Pluit. Allah, harusnya kita live bareng di sini ya. Deket ya. Oke, kapan-kapan. Soalnya juga Zahra Musdalifah juga pingin live di sini nanti. Pinginnya di studio langsung aja Kak. Oh ya udah, nanti kita akan. Oke, nanti sekalian ya di Cengkareng ya, Cengkareng. Iya, Cengkareng. Deket Bintang Emon dong berarti. Iya, Bintang Emon di Kalideres. Oh, Kalideres juga. Iya, Kalideres juga. Oh, satu kampung gitu berarti. Iya. Oh, Bintang Emon. Oke Kak, Basya mungkin kronologinya bisa bermain sepak bola di dunia profesional tuh awalnya umur berapa Kak?
mungkin apa futsal dulu apa udah langsung sepak bola? Iya, jadi sebenarnya dulu sempet SSB bola waktu aku SMP kalau nggak salah. Atau SD ya, SMP kayaknya. SSB di Liverpool dulu ada di Senayan. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Terus, tapi sebentar doang kalau nggak salah kayaknya cuma sebulan doang. Habis itu karena nilainya kan capek kan habis main bola kan, terus kayak jadi belajarnya kurang, terus nilainya turun, jadinya sama mama di stop bolanya. Jadi aku cuma main futsal di sekolah, karena waktu itu sekolah aku cuma ada lapangan futsal. Jadi main futsal SMP, SMA juga main futsal, sampai akhirnya kuliah aku kan main futsal. Aku kuliah kebetulan dapat beasiswa di UPH main futsal, jadi aku futsal di UPH, ikut liga mahasiswa. Nah dari situ baru baru dilihat orang dan baru akhirnya terjun ke bola, terjun ke bola lagi. Oke, ini menarik nih tentang liga mahasiswa ini, Kak Basya. Mungkin terkait liga mahasiswa ini pengalaman paling berkesan nih dari Kak Basya saat bersama UPH itu kira-kira apa di liga mahasiswa? Dari Kak Basya di pengalamannya yang paling berkesan saat melawan siapa, universitas mana? Aku pertama kali, jadi tuh aku dari dulu aku main bola, aku nggak pernah cedera dalam, kayak cedera patah tulang atau kesleo pun nggak pernah. Jadi dari dulu tuh kalau cedera tuh selalu yang cederanya tuh yang berdarah, yang kayak jatuh berdarah gitu bola. Nah di Liga Mahasiswa itu aku tahun 2018 November aku baru pertama kali ngerasain ankle itu di Liga Mahasiswa waktu lawan UI kalau nggak salah. Lawan UI. Oh itu lawan cedera. Terus cederanya gimana Kak? Udah sembuh apa masih udah kadang kambuh? Iya kan gitu kan ankle, jadi ankle aku sebenarnya nggak bermasalah dari dulu kiri kanan, cuman gara-gara waktu itu ankle kaki kanan, jadi sekarang gampang kena ankle lagi kan, biasanya kalau ankle udah kena sekali. Iya udah kena sekali ya. Iya. Jadi gitu. Oke, ini Kak Basya nih saya sedikit tadi melihat cuplikan saat UPH lawan UBL. Nih tendangannya Kak Basya nih luar biasa hebat nih, saat lawan UBL dia langsung golin 2 nih. 2 apa 3 ya? 2 poin, 2 ya. Gol kedua itu luar biasa, tendangan mati ya, tendangan bebas ya. Ya, free kick ya. Itu gimana caranya? Apakah emang sering berlatih tendangan bebas atau soalnya saya juga lihat story-nya Kak Basya beberapa kali juga latihan tendangan bebas. Mungkin apakah emang dilatih tendangan bebas apa emang main sendiri aja, pokoknya main tendang aja gitu. Kebetulan aku demen banget sama Cristiano Ronaldo. Nah, CR itu kan terkenal sama free kick kan. Terus dia tuh kayak nggak tahu sih, suka ngeliatin dia dari cara dia free kick, semuanya aku suka liatin. Aku nggak latihan sih di rumah, nggak latihan yang gimana gitu. Cuman kalau nggak latihan free kick, cuman aku latihan shooting gitu loh. Bukan dikhususkan untuk free kick, cuman jadi ya udah kebiasaan. Jadi akurasinya juga udah bisa lumayan dikeker. Jadi kalau menendang, jadi ya bisa. Tapi kan itu juga, makanya itu tendangan yang itu kan bolanya nggak kenceng-kenceng banget kan, karena karena aku keker gitu loh, kayak di passing gitu, bukan di shooting gitu. Tapi pas itu loh, apa ya kalau bahasanya titis ya, pas ke gawangnya ya. Itu kira-kira Kak Basya mungkin terkait dengan gol di 5 ya, Liga Mahasiswa itu mungkin gol paling favorit apa? Kalau saya sih gol yang lawan UBL itu, Universitas Dilian yang kedua itu keren banget tuh, menukik banget tuh dari tengah. Kalau dari Kak Basya sendiri gol terbaiknya pas lawan siapa nih? Sebenarnya pernah dulu aku gol terbaik yang menurut aku ya, itu menurut Kak Basya. Bukan karena dari aku SMP aku tuh biasa kalau futsal kalau golin tuh emang bisa dari free kick. Jadi aku kayak kalau gol dari free kick tuh kayak udah biasa gitu loh. Jadi aku lebih suka kalau aku gol tuh aku dribbling udah lewatin golin. Nah itu tapi aku pas Liga Mahasiswa 2017 kalau nggak salah, waktu di Gor Pasar Minggu waktu itu lawan UI juga kalau nggak salah. Waktu itu sempet lewatin kayaknya 3 orang atau 2 orang deh kayaknya. Tapi dari pinggir terus gitu. Oh, berarti dribble dulu lewatin banyak orang. Aku suka kayak gitu sih, iya. Oh ya, berarti free kick tuh udah makanannya Kak Basya tiap kali pertandingan ya. Iya, tapi futsal ya, bukan bola. Oh, masih futsal ya nanti ya. Mudah-mudahan nanti bola nanti bisa jadi eksekutor free kick terbaik lah. Amin. Kak Basya ini menarik nih. Saat Kak Basya ini setelah main di 5 ini, apakah
di 5 ini UPH itu pernah meraih beberapa prestasi nih Kak? Maksudnya pernah juara 2, 3? Kebetulan kampus aku belum pernah meraih prestasi di Liga Mahasiswa karena mungkin kampus-kampus yang lain persiapannya lebih matang dibanding UPH itu sih. Oh, oke. Mudah-mudahan saya doakan tahun depan atau tahun ini kalau ada 5, mudah-mudahan bisa juara UPH. Nah, tapi Juara aku 1. udah lulus, jadi aku nggak bisa main Liga Oh Mahasiswa. iya. Udah skripsinya udah? Udah selesai? Udah, tapi udah selesai skripsi lagi revisi. Cuman nggak tahu sih masih bisa Oh. main. Katanya kalau belum apa yudisium masih bisa main katanya. Aku nggak tahu sih. Tapi emang 5 diadakan untuk tahun ini Kak? Nah, itu dia juga permasalahannya. Nah itu. Jadi kayaknya udah nggak main lagi kayaknya. Mungkin setelah 5 ini akan persiapan di PON DKI ya. Kira-kira mungkin dari PON DKI ini Kak, awal mulanya bisa diajak di PON DKI itu seperti apa Kak? Waktu itu aku main karena aku ikut Liga Mahasiswa itu kan kebetulan Liga Mahasiswa kan direkam dimasukin di YouTube. Mungkin banyak orang-orang yang lihat. Nah, dari situ ada aku mulai dikenal sama orang-orang. Mulai orang-orang mulai tahu ada Basia ini aku gitu loh. Terus waktu itu DKI sparring sama uji coba lawan Tangerang. Jadi ada pelatih dari Tangerang gitu. Tapi ini bukan official di tim Tangerang, enggak. Cuman waktu itu diajak ada satu pelatih dia dari Tangerang, diajak temen-temennya diajak anak-anak di Tangerang tuh diajak-ajakin. Nah, kebetulan kan kampus aku di UPH. UPH itu kan di Tangerang. Nah, jadi dari situ aku diajak tuh. Ya udah aku di tim Tangerang. Dengan posisi aku kampusnya di Tangerang tapi aku KTP-nya DKI ya. KTP-nya DKI. Aku KTP DKI, aku lahir di DKI dari kecil aku di DKI. Nah, jadi dari situ aku dilihat sama pelatih DKI-nya, ditanya umurnya berapa gitu, KTP-nya mana, terus akhirnya uji coba 1 bulan. Iya, 1 bulan uji coba di DKI, akhirnya masuk ke tim DKI gitu. Oh, berarti yang benar-benar memberikan efek terkenal, efek famous dari Kak Basia ini UPH ya Kak ya? Dari Liga Mahasiswa sih. Dari 5 ya, Liga Mahasiswa. Oke Kak, mungkin berapa lama nih sudah membela UPH? Kira-kira? Berarti aku kuliah udah 4 tahun sih ya, berarti 4 tahun. Tapi UPH itu Liga Mahasiswa cuma 2 kali waktu itu. Oh, dari semester awal berarti udah langsung gabung? Iya, karena kan aku bilang tadi aku dapat beasiswa di UPH dari futsal, jadi aku dari awal banget udah main futsal. Oke. Oh, berarti emang udah ada futsal ya pas di UPH ini? UPH itu udah ada, walaupun anaknya nggak banyak. Oh. Mungkin Kak terkait optimisme nih, optimis gak sih Kak buat penerus Kak Basia nanti pas di UPH itu Kak? Punya penerus gak kira-kira nanti Kak Basia? Udah yakin gak nanti ketika ditinggal Kak Basia itu bisa hebat lagi, bisa terkenal lagi? Nah, dulu itu sebenarnya UPH tuh latihannya kurang rutin, tapi sekarang pelatih yang sekarang ini udah rutin nih latihannya. Pokoknya jadi UPH tuh seminggu kayaknya kalau nggak salah 3 kali di minimal latihan. Jadi menurut aku mungkin semoga aja di Liga Mahasiswa yang tahun depan udah bisa menyamai sama, udah bisa bertanding lah dengan kampus-kampus yang lain gitu. Harusnya yang biasa latihannya rutin. Oke. Yang biasa langganan juara itu UI ya Kak? UI apa UBL? Enggak, UNJ sama UPI kan. Oh, UNJ sama UPI ya? Oh. Kalau dari Jakarta UNJ, kalau dari luar kota UPI biasanya. Ini Kak ada pertanyaan Kak dari Andres Ces. Mungkin apa yang menjadi motivasi Kak Basia ini mau jadi pesepak bola profesional? Yang jadi motivasi utamanya apa sih Kak? Apa ya? Kan harusnya cewek feminin. Iya, aku kalau dibilang keluarga, biasanya kan kalau anaknya hobi olahraga, biasanya orang tuanya hobi olahraga. Nah, di keluarga aku tuh gak ada yang hobi olahraga, bener-bener cuma aku doang. Karena emang hobi sih, dari dulu udah hobi, udah kayak nggak tau, kayak nyaman banget gitu main bola. Kayak enak banget kalau ngelewatin orang gitu, kayak dapet banget sebenarnya. Jadi dari situ sih aku bisa sampai sekarang gitu. Nggak ada yang gimana, nggak ada sesuatu yang uang banget, karena cuma sekedar hobi aja. Oh, mungkin motivasinya apakah Cristiano Ronaldo saat itu apa? Iya. Apa masa? Jadi aku waktu main bola tuh awalnya belum ngefans sama siapa-siapa. Aku belum tahu tuh main bola apa main bola.
sampai akhirnya aku tuh mulai fans sama CR itu waktu CR itu pindah ke Madrid. Ya Waktu pertama 2009 kali ya. juga dari situ tuh aku baru tahu dia tuh, baru tahu CR, oh ini aku suka banget sama dia. Dari situ aku kayak waktu kecil kan suka ikutin gayanya CR kayak gitu-gitu. Itu kapan tuh pas Real Madrid? Umur berapa Kak Basia? SMP berarti. SMP kayaknya Kelas 2 SMP. ya. Hah. Oke Kak, terkait tadi keluarga ini, mungkin apa pernah ditentang sama keluarga Kak, dari ayah atau dari saudara Oh, laki-laki itu atau sepupu udah laki-laki? rutinitas sih tentang udah setiap hari. Karena dulu aku bandel juga kan anaknya, nggak bisa, kalau misalnya kalau dibilangin tuh aku kadang suka apa ya, nggak bisa dibilangin lah intinya. Hmm. Karena aku jadi dulu kalau pulang sekolah jam 1 gitu pulang, aku nyampe Ya. rumah tuh jam 5, karena aku dari jam 1 pulang sekolah terus main bola bisa 4 jam, main bola plastik di sekolah sama cowok-cowok lah kelas gitu Waduh. kayak gitu. Terus jadi diomelin terus dulu pulang sore kadang sampai bolos ngeles juga main bola. Terus cara meyakinkannya orang tua sehingga Kak Basia bisa bermain di PON ini seperti apa Kak meyakinkannya? Apa Aku dengan kadang prestasi? iya dengan prestasi sih. Aku kadang kalau misalnya Hmm. tanding kan, aku kan dulu kan banyak cup antar sekolah kan. Ya. Aku suka ikut tuh, kayak aku menang, aku kasih lihat fotonya nih Pak, aku menang, nih Pak, aku menang gitu. Hmm. Kayak dia dapat Itu sekolah ya. aku bilang juga. Kayak gitu tuh aku selalu bilang kalau aku menang. Jadi mereka eh, mau marah jadi nggak jadi gitu. Sehingga golnya pas dapat beasiswa di UPH itu ya berarti ya. Ya Di waktu UPH itu dapat senang banget ya. ya waktu dapat beasiswa di UPH itu baru mulai kayak papa baru kayak oh ternyata bisa ya, misalnya bisa sampai dapetin beasiswa gitu. Terus akhirnya baru kan akhirnya sekarang di DKI, terus sempet di Persija juga gitu. Oke, oke, oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak, dari Ajir Rajin. Wah, Hmm. ini Mas Ajir Rajin. Mungkin tanggapan dari Basia soal stereotype kalau perempuan nggak pantas jadi pesepak bola itu apa Kak? Mungkin biasanya kan harusnya nih ya, cewek ini kan feminim, suka nyalon dan lain-lain. Ini cara mencegah, cara apa namanya, mengcounter hal tersebut, pernyataan tersebut seperti apa dari Kak Basia sendiri? Apa biarin aja, cuek aja, atau gimana? Kalau aku sih, ya dari Ya, dulu bahkan aku udah ngerasain dari aku kecil. Aku kan jadi waktu SMP itu aku suka main di lapangan-lapangan futsal gitu kan. Dan ya, itu oke. semuanya cowok dan bener-bener ceweknya aku doang. Terus tiap kali aku datang ke lapangan nih bawa sepatu, bawa kayak mau main futsal gitu, mereka selalu kayak Ya. diliatin gitu loh, diomongin. Terus aku juga kayak kayak apa ya? Kesel sebenarnya, tapi begitu dari lapangan aku lawan mereka, aku tunjukin gue cewek tapi gue bisa lewatin lo, aku kayak gitu. Jadi mereka juga habis mereka ngomongin mereka diem. Oh, oke, oke. Jadi Cara ditunjukin nih ya caranya. saya tunjukin Walaupun dengan skill. ya Gimana, gimana, walaupun Kak? walaupun mungkin sekarang kalau kalau misalnya aku nih sekarang udah umur 22, disuruh lawan cowok yang 22 udah pasti kalah lah ya, kan lawan cowok Ya, nih. stamina-nya, ya. Kalau dulu kan waktu kecil, waktu SMP ya namanya cowok sama cewek masih sama-sama, masih mirip-mirip kan. Jadi Ya, ya. masih bisa nandingin gitu loh. Kerasnya masih bisa sama, tapi makin kesini kan cowok makin keras kan. Iya, Makin bentuk gitu loh. Jadi agak susah sih sebenarnya sekarang. Cuman ya didiemin aja sih, aku nggak pernah ini sih. Nggak nanggepin pernah. ya. Heeh. Oke, ini seru nih Kak Basia nih obrolan kita. Mungkin Kak, tadi awal PON DKI berarti tadi ketika dari pihak DKI melihat itu ya, melihat Kak Basia main di 5 ya, Liga Mahasiswa ya. Heeh. Mungkin Kak terjun lagi ke level selanjutnya di Persija Jakarta, mungkin awalnya dipanggil Persija itu gimana Kak? Sehingga saat ini menjadi winger. Sebenarnya aku ya yang Persija ini aku nggak tahu ya tim-tim lain kayak gini atau enggak. Cuman Ya, Persija itu kita intinya kita tuh di apa ya, bukan per individu gitu loh diambil ya. Bukan aku dipanggil, si A dipanggil, si B dipanggil kayak gitu. Jadi kita satu tim di DKI ya. dipanggil semua, ditarik untuk jadi Persija itu. Jadi bukan secara individual Persija panggil aku, Persija panggil ini nggak kayak gitu. Jadi satu tim diambil gitu. Oh, berarti mohon maaf, berarti ini PON DKI ya? DKI itu maksudnya Ya, PON DKI. Oh, PON dipanggil DKI itu semua. ya, iya sama pelatih-pelatihnya semuanya juga. Berarti dari Mayang ZP, Zahra Musdalifah itu Nah, sama? nggak beda Itu kalau gimana? itu.
Kalau Maya Gimana? kan Babel, Zara kan Banten, Ya, kayak gitu. Babel. Ada Ade juga, Ade kan Babel juga. Nah itu em, jadi tuh waktu itu kalau nggak salah ya, setahu aku Iya. Mm-mm. jenis jenis kontraknya itu kayak perjanjiannya Mm. DKI ditarik jadi DKI di kayak di kontrak semua jadi Persija. Tapi Persija Oh. minta slot 5 untuk pemain yang dia mau. Nah, itu termasuk tuh Mayang, Dara, Ade, Rani Mulyasari sama Anggi. Itu 5. Oh. Itu. Jadi yang 5 itu bukan PON DKI tapi mereka yang tarikan dari Persijanya. Nah, kalau mereka 5 itu mereka dari individu. Jadi mereka beneran dipanggil dari Persijanya. Iya. Dari agennya manggil ke itu ya. Oke, oke, oke. Berarti emang semua PON DKI Persija ya? Kontraknya Iya, gitu ya berarti ya? iya. Oh, oke. Ini menarik nih Kak Basya. Mungkin saat dipanggil nih oleh Persija dan sempat nggak bermain Kak di Liga 1 2019? Main kok main. Lah itu perasaannya Kak Basya main pertama kali di Liga 1 2009 itu kan liga resmi pertama ya, liga resmi Iya. pertama cewek sepak bola itu ya. Mungkin perasaan Kak Basya apa? Senang, bersemangat atau malah cemas atau takut gitu Kak? Pas lawan pertama apa sih? PSIS ya? Apa ya? PSS. Iya kayaknya deh. Ya. Itu rasanya seperti apa Kak? Campur aduk apa? Iya. Bagaimana? Itu rasanya sih beda banget sih kalau main kayak biasanya aku pernah main di Piala Pertiwi, Piala Kartini gitu kan beda feel-nya. Itu Iya. liga gitu loh. Jadi kayak gila ya, kayak gila gue bisa main liga. Di antara seneng juga takut salah, terus takut dimarahin coach juga, terus takut pokoknya campur aduk deh. Tapi mostly sih aku senang karena mostly positif karena aku apa ya? Aku suka banget sama atmosfernya dia waktu aku main tuh supporternya kayak gitu sih. Semuanya Ini. atmosfernya. Oke, oke. Terkait supporter nih Kak tentang The Jackmania atau The Jack Angel. Mungkin dari peran apa sih Kak yang di apa ya? Mungkin ada nggak sedikit atau dukungan dari peran The Jack Mania atau The Jack Angel di mata Kakak itu The Jack Mania, The Jack Angel ketika main Liga 1 Putri itu seperti apa Kak? Euforianya Kak? Banyak sih mereka tuh benar-benar support ya. Kan The Jack itu kan setahu aku ya The Jack itu supporter terbanyak satu Asia Tenggara ya kalau nggak salah. Supporter klub. Jadi kayak Indonesia aja punya fans klub tuh terbesar atau Asia Tenggara. Jadi aku ngerasa waktu mereka tuh benar-benar niat gitu loh supportnya. Waktu aku main di Jogja yang pertama kali. Sleman ya, oke. Ya itu di Jogja. Itu The Jack-nya itu ada kali 200 orang datang. Aku nggak tahu itu datang dari Jakarta atau orang Jogja jadi The Jack ya tapi emang ada beberapa orang datang dari Jakarta. Berarti itu gitu loh. Berarti ngelebihin dari supporter lawan ya, mesti ya? Kalau iya, waktu itu yang rame itu waktu kita lawan Persib sih. Itu sedikit rusuh. Iya, rusuh. Itu kalau sedikit rusuh lagi rusuh. Rusuh ya? Kalau ngomong rusuh nanti diituin sama netizen nanti. Iya, rusuh. Rusuh sampai diberhentiin juga pertandingannya. Sempat diberhentiin kayak 15 menitan terus habis itu akhirnya baru mulai lagi. Karena emang rusuh sih. Jadi kan kalau cewek kan emang penontonnya nggak sebanyak cowok. Jadi tuh tribunnya tuh bener-bener terbagi kan aku Persija di kiri nih, Persib di kanan. Bener-bener tuh The Jack di sini, yang Viking di sini. Terus yang tengahnya kosong. Terus mereka lari tengah ya? Kayak itu kalau nggak salah itu habis itu di skors apa itu nggak boleh nonton tuh Persija The Jack sama Persija. Dari pertandingan itu seterusnya ke belakang semua klub apapun terutama Persija sama Persib kalau main nggak boleh ada supporter karena ada rusuh itu. Nah itu perasaannya gimana Kak setelah ada penonton sama nggak ada penonton? Ini mungkin untuk nanti ya kita lihat Liga 1 2020 yang cowok nih ya. Mungkin perasaannya seperti apa Kak ketika Liga nggak ada penonton itu Kak? Wah males mainnya apa udahlah. Beda banget sih. Beda banget ya. Bener-bener kayak aduh yang kalau misalnya nih ada penonton misalnya yang tadi lagi kalah 1-0 tuh tetap semangat mau kayak ngobalas tapi kalau nggak ada penonton tuh kayak lemes gitu loh kayak kurang jos gitu. Iya mau balas lagi malas lah nggak ada penonton ngapain gua ini. Tapi waktu itu ada kan udah ditutup kan terus ada beberapa The Jack yang terobos. Nah itu tuh yang aku demen walaupun dikit tuh di atas itu mereka ngumpet-ngumpet tapi kayak seru aja gitu loh kecilnya sampai ada ngumpet-ngumpet gitu. Oke, berarti perbedaan
kesemangatannya jauh ya Kak ketika ada Iya, iya penonton beda. sama enggak. Oh, Sebenarnya beda. beda atmosfer ya. Oke Kak Basya, mungkin kita mungkin tentang Persija nih Kak, momen yang paling berkesan itu saat bermain di Persija itu seperti apa Kak? Eh, Saat paling lawan siapa? Mungkin Persib atau siapa? Ya istilah Iya sih, Persikabo. iya sih lawan Persib sih karena kan Persib tuh rival apa ya bener-bener Iya, rivalnya Persija kan. iya. Gitu sih. Cewek atau cowoknya? Sempet waktu itu ada kalau nggak salah ada waktu itu yang bikin aku makin gimana ya makin Semangat. eh jadi kayak apa ya jadi kayak takut salah gitu loh. Waktu itu ada yang Mainnya hati-hati. nah, waktu itu siapa yang bilang ya apa DM gitu. Pokoknya ada yang bilang Hmm. kalian boleh The Jack kita kayak punya pesan sama kita Hmm. kalian boleh kalah sama tim apapun tapi nggak boleh kalah sama Persib. Kayak mereka semua bilang gitu kan kita kan jadinya yang mau main kan jadi takut kan. Gitu, jadi deg-degan. Kayak di ultimatum gitu ya sama The Jack Mania Iya. sama The Jack Angelnya itu ya. Nggak boleh kalah nih nggak boleh kalah. Jadi takut mainnya. Tapi dan akhirnya kalah. Kalah ya Kak ya? Kalah Ada apa yang seri? menang, ada yang menang, ada yang Oh, ada yang kalah. menang. Oh, seriesnya ada yang menang ya? Series berapa itu? Kan terkait series nih, mungkin pemain Persija merasa ngeluh nggak ketika diadakan seri 1, seri 2, seri 3, sampai seri 4 itu ya? Itu Sebenarnya bukan ngeluh, ya, capek, bukan apa pemain gimana? Persija aja yang ngeluh, semua pemain juga ngeluh karena jadwalnya tuh kita dalam waktu 2 bulan ya, 2 Iya, bulan 2 bulan ya, 4 16. series. 4 series, satu series kan 1 minggu kan. Nah, Iya. setiap series itu, jadi tuh jadwalnya beda-beda Kak. Kalau nggak salah Persib tuh enak waktu itu jadwalnya. Persib itu jadwalnya Senin Selasa, kalau nggak salah Senin Selasa. Pokoknya dia ada dua hari yang mepet, terus liburnya tuh sehari, jadi Senin Selasa kalau nggak salah anggapnya Senin Selasa, Rabu libur, Kamis main, terus libur tuh main-main lagi Senin. Oh, Kayak gitu loh. istirahatnya banyak ya? Ya, gapnya jauh. Kalau Persija itu mainnya Senin Selasa, Rabu libur, Kamis Jumat main. Jadi tuh 2 hari main, libur sehari, 2 hari main, dan 2 harinya itu kita dapat jadwalnya itu dari 4 hari nih, dari 4 kali seminggu main tuh kalau nggak salah kita dapat 3 itu yang siang, 3 itu main jam Jam 12. jam 1. Waktu itu kalau nggak salah mainnya jam 1 sampai jam 3, jam 4 sampai jam 6 ya Bang. Iya, pokoknya kita dapetnya jam 12-an ya itu bener. Itu bener-bener panas-panasnya itu ya? Iya bener, aduh kacau banget sih. Terus nggak ada water break. Itu, aduh, gila, parah banget sih. Jadi tiap kali ada lemparan out, pokoknya minum. Tiap kali ada apa, minum. Kesempatan buat minum ya, lemparan out. Iya. Ya, tapi terkait mau bahas tapi jangan. Enggak. Tapi emang main Persib emang bagus-bagus kan? Kak Basya ngakuin kan? Persib bagus kan? Terkait untuk jadwal pertandingan itu ya emang sama ya. Sempet ada tuh The Jack yang bilang gini, pemain Persija cewek nggak usah ngeluh lah. Ada yang bilang karena jadwalnya kan maksudnya mereka tuh jadwalnya sama-sama padat gitu loh. Tapi emang sama-sama padat, cuman Persija tuh yang paling padat dibanding semua tim. Karena aku nggak tahu ya ada yang jadwalnya ke Persija juga atau enggak, tapi kita tuh soalnya 2 hari libur 2 hari gitu loh. Sedangkan yang lain tuh kayak ada yang 2 hari libur 2 hari baru main, ada yang sehari libur gitu. Persija tuh bener-bener padat, jadi udah pemainnya sampai di rolling semua kan, di semuanya di rolling, pokoknya semuanya main. Dan mainnya jam 1 itu. Tapi herannya itu kenapa yang hitam, yang main kakak yang hitam saya nih Kak. Mainnya pada jam 1. Padahal saya di kantor Aku terus jam 1. Aku juga hitam banget waktu itu. Hitam banget. Menghitam? Kok sekarang memutih? Belahan ini, kos kaki. Kos kaki panjang kan, jadi kelihatan banget ya? paha dan dengkul itu bener-bener belang. Bener-bener kelihatan. Karena pakai kos kaki bola. Itu sih, hitam banget waktu itu. Tapi kok wajahnya masih putih, apakah sering nyalon apa skincare terus tiap bulan? Enggak, aku bukan cewek yang nyalon yang skincarean, enggak kok, aku biasa aja cuci mukanya pakai sabun gitu dong, nggak ada perawatan apa-apa. Oh, jadi emang dari bayinya udah emang wajahnya udah bagus. Udah putih gitu ya. Mas Tifagol jangan goda-goda Basya, aku cemburu. Oke Mas, maaf. Mungkin nih Mbak,
Kak Basia nih, mungkin perbedaan latihan nih, porsi latihan atau fasilitas antara PON DKI dengan klub Persija itu seperti apa, Kak? Porsi latihannya nih, mungkin. Aku bisa bilang lebih berat di DKI karena kan aku bilang tadi kan DKI itu Persija itu mainnya padat. Jadi kita cuma ada libur, jadi Senin Selasa libur dari Rabu doang. Nah, di hari Rabu itu jadi kayak mungkin coachnya juga bingung ya, mau kasih latihan pemainnya capek, nggak dikasih latihan antar badannya ngedrop. Iya, serba salah ya. Jadi, aduh pokoknya Rabu tuh selagi bisa tidur 24 jam aku tidur deh pokoknya kerjaannya. Kalau waktu di capek banget soalnya. Terus kalau di DKI itu kan tandingnya nggak sepadat Persija kan, kita lebih banyak latihan dibanding tanding. Jadi ya bisa dibilang lebih berat, lebih banyak porsi latihannya di DKI. Oke. Mungkin kalau nanti kompetisi itu jangkanya agak lebar, kemungkinan Persija juga latihan juga berat ya. Dengar kedepannya bakal kayak cowok mainnya seminggu sekali. Nah, normalnya mungkin ada tanggapan nggak tentang Liga 1 Putri 2019, Kak? Mungkin saran atau kritik dan saran lah. Setelah kritik nanti bisa saran terkait jadwal atau apapun nggak mainnya. Ya, karena mereka kan baru yang pertama kan, evaluasi. Ya jadi masih banyak miskomunikasi antar panitianya. Okay. Dari hal kecil kayak misalnya aku waktu ingat aku mau masuk venue-nya, aku mau masuk lapangan mau tanding itu tuh kayak muter-muter nih mau masuk aja pintu dari sini. Aku nggak tahu tuh supirnya yang nggak tahu atau panitia yang kayak komunikasi mungkin dari hal kecil aja, jadi yang kayak gitu-gitu sih dikurangin. Nah, kalau tanding itu menurut aku itu emang kayaknya harus dirubah sih, jangan kayak nggak itu ya. Nggak efektif ya, efisien dan efektif. Dan kemungkinan cedera itu banyak. Oh ya, ketika Liga 1 banyak cedera nggak, Kak? Kan soalnya padat banget itu. Oh, banyak banget. Banyak yang cedera. Aku sama Devi kalau tahu back. Devi ya. Aku sama Devi itu di seri 4 ngedrop. Kita berdua sakit sampai bukan sakit cedera ankle itu bukan, tapi sakit panas. Oh, karena kecapean ya itu ya, karena mainnya juga panas siang. Bagi nanti ganti-gantian tuh waktu itu sakitnya, seri 1 siapa yang sakit, seri 2 siapa yang sakit. Oh. Ganti-gantian sakitnya. Oh, berarti iya. Untung nggak barengan, kalau barengan malah kalau barengan bisa sama. Mainnya habis lagi. Oke nih, bagi pihak PSSI yang mendengar siapapun, ini kritik dari langsung pemainnya ya, terkait jadwal sama bermainnya. Oke, Kak. Ada pertanyaan nih dari Abdul Malik, dari Fisarka. Pas seri 1 itu ketolong nggak sih, Kak, udara di Sleman? Mungkin kan beda euforia nih. Euforia lah, udara di Sleman sama di Jakarta kan mungkin berbeda. Mungkin menurut Kakak seperti apa? Kondisi cuaca di sana. Iya, kondisi cuaca ya. Apa sama aja, panas-panas juga? Kayaknya ya, aku nggak tahu itu karena main jam 12 siang. Terus ditambah deg-degan. Pokoknya itu kayak di sana lebih panas. Panas banget. Di situ kayak lebih panas dibanding di Jakarta. Waduh. Iya sih, Jogja ya sekarang udah mulai panas. Berarti euforianya emang panas ya? Mungkin ya karena ditambah deg-degan, tambah takut, jadi makin panas. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Abdul Malik. Tim impian Mbak Basia itu apa? Juventus. Tim itu. Aku MU. MU malah. Oh, bukan Juventus. Kirain Ronaldo pindah. Kayak banget dulu waktu aku demen banget sama CR. Pas banget CR udah pindah ke Madrid gitu kayak aduh kenapa ya gue nggak dari setahun yang lalu gitu loh. Jadi udah telat. Tapi aku emang cintanya sama MU, cuman di tim di mana ada CR aku pasti dukung. Mau dia di Madrid kayak di Juventus aku pasti suka nonton juga. Pokoknya kalau ada Ronaldo. Kalau ada Ronaldo itu ya. Tapi kalau tim pemain paling hebat di Manchester United sekarang siapa menurut Kak Basya? Pogba dong, siapa lagi? Wah, Pogba. Gila. Iya, juara itu dia Pogba. Iya. Sekarang Bruno Fernandes nih duetnya apalagi nih. Iya nih, keren banget nih. Menang terus nih. Menang terus nih. Belum kalah kan ya? Belum.
Saya doakan benar masuk Liga Champions. Amin. Amin. Bisa Amin. ini ya Chelsea. Iya. Nah, musuh bubuyutannya Chelsea nih, nanti pemain muda nih. Iya. Pemain muda. Ini Kak Basya dari Rano Sultan, apa mimpi kakak bagi sepak bola putri tanah air? Mungkin mimpi atau harapan untuk sepak bola tanah air tuh seperti apa, Kak? Aku berharap bisa ini sih, bisa kalau bisa tuh sampai di Piala Dunia yang cewek, bisa masuk nih Indonesia ke Piala Dunia cewek. Paling nggak kayak cowok ya, Piala Dunia sekarang ikut ya dia ya. Iya, yang U19 ya. Iya, U19. Ya itu, paling semoga bisa masuk Piala Dunia. Menangnya ntar dulu deh, masuk dulu Piala Dunia. Itu tuh pasti udah beda banget nih atmosfernya, sama Piala Asia sama AFC, semuanya AFF pasti beda. Iya, oh iya, bener, sangat berbeda. Kemarin aja saya tanya ke Mbak Mayang, beda Mas, Asian Games sama Liga 1. Wah, kalau Asian Games tuh udah nggak ada duanya katanya. Atmosfernya beda lawan Thailand, timnya gede-gede dan lain-lain. Iya, karena mereka, setahu aku Thailand, Vietnam ya udah masuk Piala Dunia cewek juga kan, soalnya udah masuk ke Vietnam ya. Vietnam kalau nggak salah. Udah beda pasti, main gitu. Mainnya udah jelas beda lah, oper-operannya dan lain-lain. Mungkin terkait pemain cewek paling ini nih, Kak Basya kan udah cakep, bisa main bola. Mungkin pemain itunya apa Kak? Alex Morgan atau siapa? Pemain aku idolanya cewek? Aku nggak gitu ngikutin pemain cewek. Aku nggak gitu ngikutin. Cuman yang aku fans sekarang karena aku cuma tahunya dia, jadi aku sukanya Alex Morgan. Semua ya, dari Mbak Mayang, Mbak Salika, semua. Karena Alex Morgan. Dia pemain bola tapi mukanya gayanya nggak kayak pemain bola, bener-bener cewek banget. Iya, kayak model udah pas lah. Mudah-mudahan Kak Basya jadi penerusnya Alex Morgan. Amin. Mungkin ada nggak sih tim impian Kak Basya selain Persija nanti? Pingin ada cita-cita main ke luar negeri atau enggak? Iya, waktu itu aku sempat waktu kuliah aku minta papa untuk kuliah di luar. Karena aku pengen dapet ilmu main bola di luar. Jadi aku ntar datang di sini, semoga masuk ke timnas. Aku pengen pakai ilmu itu di Indonesia gitu loh. Cuman ya karena 1-2 hal jadi akhirnya di Jakarta, di Tangerang kuliahnya, di Indonesia kuliahnya. Kalau di luar sih aku pengennya MU udah pasti. Oh, main di MU. London lah paling kuliahnya di Manchester ya? Ya, kuliah di luar. Oke, berarti ingin main di Manchester United. Mungkin target 5 tahun mendatang seperti apa Kak Basya? Dari Kak Basya sendiri. Aku nggak tahu sih ya yang main di luar negeri itu masih memungkinkan atau enggak umuran aku, karena yang aku tahu umur aku itu untuk di luar negeri itu udah termasuk tua. Jadi aku udah, badan aku juga badan orang Asia kan kecil kan dibanding badan-badan mereka yang bule-bule. Jadi pasti kalah saing sama mungkin mereka yang umur 15 tahun, mereka badannya udah tinggi-tinggi gitu. Dan aku sadar aku udah segini-segini aja nih tingginya, nggak naik lagi. Udah nggak bisa naik lagi. Jadi kalau misalnya ada kesempatan masih mungkin kan aku main keluar, aku pengen coba main keluar. Pengen lihat di luar tuh kayak gimana sih latihannya. Porsi latihan kayak gimana sih, gini-gininya gimana sih kayak gitu. Oh ya, kecil lah berawet kayak Lionel Messi Kak. Ya penting tingkatkan skillnya aja. Mudah-mudahan bisa masuk timnas dan bisa timnas Indonesia bisa mengikuti Piala Dunia yang dicita-citakan Mbak Basya. Mungkin Kak Basya tadi terkait nih kekurangan dan kelebihan sepak bola timnas putri Indonesia itu apa Kak? Dari Liga Indonesia ini terutama. Kalau kemarin kan Kak Mayang dia ngomong komunikasi Kak, yang terutama pemain belakang itu kurang pemainnya ya. Iya. Kalau dari Kak Basya seperti apa Kak? Mungkin sih karena Liga cewek ini kan baru diadain pertama kali. Jadi yang bilang komunikasi itu bener banget, karena kita latihan itu nggak lama, prepare itu nggak dari, maksudnya baru gitu loh, begitu PSSI suruh ada Liga cewek kan kita baru latihan gitu kan. Tim-tim lain ya kalau DKI kan emang udah prepare sebelumnya. Nah komunikasi sih emang bener yang dikata Kak Mayang,
belum sinkron gitu. Antara depan belakang kiper, belakang, tengah sama depan itu belum komunikasinya belum ini, karena kadang kalau misalnya yang depan naik, yang belakang kan harus ikut naik. Kadang nggak naik kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk Kamayang, karena Kamayang kan bener-bener bola nih. Dia mestinya emang bukan pemain futsal kan. Karena kalau cewek-cewek kan banyak dari futsal ke bola. Sedangkan Kamayang ini bener-bener bola. Jadi pemikirannya, visi bermainnya tuh beda sama pemain-pemain cewek lain gitu loh. Jadi mungkin nggak connect nih, kalau aku harusnya misalnya larinya kemana, maksud dia kemana, aku larinya kemana gitu loh. Oh, karena udah terbiasa futsal itu ya? Ya, karena emang pemain cewek itu banyak dari futsal. Termasuk Zara Musdalifah juga? Oh enggak, kalau Jara, Kamayang, Ade, iya sih, Salika? Shalika itu bola. Itu dari bola, mereka bener-bener bola. Mereka justru kalau disuruh main futsal, menurut aku aneh jadinya. Apalagi Jara kalau disuruh main futsal aneh badannya. Pernah diajak main futsal? Aku pernah dulu waktu belum kenal Zara ya, maksudnya belum tahu Zara nih, belum setim di Persija. Aku dulu pernah main cup di UI lawan Binus, lawan kampus dia, ada Zara. Mainnya aneh, dia nge-shootnya kayak ngelong gitu loh. Aneh. Ke atas ya, saking udah biasa lapangan gede lawannya. Jadinya aneh, ini dribblingnya juga aneh. Tapi ya, tetap jago. Ya tetap kelihatan jago ya emang. Tetap jago. Oke, ini menarik terkait, berarti semua sepakat nih ya, komunikasi ini emang masih jadi permasalahan pemain Indonesia ya Kak ya. Mungkin dari Kak, mungkin solusinya seperti apa Kak dari Kak Basia nanti barangkali buat saran dari PSSI ke depannya? Untuk cewek, Ya, tentang komunikasi tadi mungkin sarannya seperti apa? Apakah harusnya ini liga ini harus lama dulu, pengumumannya harus lama atau seperti apa Kak? Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin yang pertama karena kemarin baru pertama kali jadi dadakan kan, jadi mungkin nggak bisa dipercepat juga kasih taunya. Mungkin dia juga lagi mikir PSSI-nya kan, aku nggak tahu. Mungkin untuk kedepannya bukan dari PSSI-nya sih sebenarnya, dari klubnya Mas sendiri yang harus ngelatih tim ceweknya nih, harus ngelatih bener-bener gimana sih komunikasi antar lini depan, tengah, dan belakang gitu. Terus harus connect juga nih antar pemain. Jangan yang ini larinya ke kiri, yang ini larinya ke kanan, di passing, yang ini diam, yang ini lari, kan kadang suka nggak ngerti kan. Ya, sering. Kadang aku juga di DKI juga kita masih belajar untuk komunikasi, gimana caranya minta bola kaki sama bola daerah. Kan itu kan beda, dua hal yang berbeda, minta bola daerah sama bola kaki. Gitu. Kalau kemarin Kak Mayang itu benar-benar berikan sedikit kritik sih, terutama sering gonta-ganti pemain saat di klub maupun timnas, sehingga membuat kecocokan antara para pemain itu sedikit melebur ya, sedikit. Dari Kak Basia sendiri menanggapi hal ini seperti apa Kak? Apakah setuju atau enggak? Nggak boleh, jangan dong, orang baru klub kita masa harus diganti lagi. Dari tanggapan Kak Basia seperti apa itu? Oh, jadi maksudnya pemain-pemain yang pindah-pindah? Iya, main pindah-pindah itu kenapa harus dipindah? Kalau menurut aku, tapi kalau misalnya gini, kayak aku kan di perjanjian di kontrak itu kan kayak satu tim gitu kan. Kalau misalnya kita satu tim tetap pindah-pindah ya nggak masalah, karena tetap satu tim gitu ya. Tapi kalau individual pindah-pindah, terus orang yang beda-beda lagi, tergantung orang lagi sih kalau menurut aku. Kalau misalnya dia emang passionnya di bola, terus jago, terus juga gampang menyesuaikan sama kondisi teman-temannya kayak gimana. Teman kan setiap orang punya gaya permainan yang beda kan. Kalau dia bisa ngerti temennya, dia dari klub ini, dari klub A, dia tahu temennya kayak gitu, terus dia pindah ke klub B. Terus dia kalau selama dia masih ngerti, dia bisa menyesuaikan sih, menurut aku nggak masalah. Tapi kan ada pemain yang kurang bisa, terus dia pindah-pindah kan jadinya malah, menurut aku sih malah jadi hancurin karirnya sih. Jadi malah ntar dia jelek gitu loh di mata pelatih, karena dia nggak bisa menyesuaikan, padahal sebenarnya dia bagus. Gitu. Iya. Mungkin secara individu dia bagus, tapi secara tim dia kurang bagus mungkin gitu ya dari harusnya. Kayak Griezmann. Tahu Griezmann?
Mungkin dari Kak Basya ini ada pertanyaan dari Zikri Adillah. Mungkin Kak Basya bakal stay di Persija apa bakal pindah nih Kak? Misalnya nih kalau disuruh milih nih tanda tangan kontrak baru bersama Persija atau dipersunting oleh di apa namanya dikontrak oleh Persib Di Kak? hire ya. Ya di Persib, hire oleh Persib. Persib. oh Persib. Ya kalau ya maksudnya aku tetap kalau misalnya Persija tawaran aku tetap ambil di Persija karena emang aku dari kecil di Jakarta gitu loh. Jadi emang udah cinta banget ya sama Jakarta. Udah Jakarta banget ya. Anak Jakarta banget nih. Kalau misalnya Persija masih kalau Persija semoga menawarkan, aku pasti ambil Persija. Cuman kalau misalnya Persija nggak tawarin, klub lain tawarin, ya mau nggak mau dong gimana? Kan Persija nggak tawarin gitu loh. Tapi ya sebenarnya juga nggak nyebrang juga gitu loh ke tim sono. Tapi kan nggak enak. Iya benar. Enak. Dikira pengkhianat gitu ya. Iya, ntar dikira pengkhianat. Ribet nanti. Mungkin karena kakak pecinta Persija nih, mungkin pilih Simic atau Mota Kak? Kalau disuruh milih nih, dari cara permainan atau ya pribadi Kak Basya sendiri lah. Kalau saya Simic, kalau Kak Basya siapa? Sama-sama bagus ya, soalnya. Mereka posisinya beda kan? Iya, back kanan sama striker. Iya, back sama striker kan. Ya mungkin lebih dominan mana yang disenangin lah. Aku lebih suka pemain yang tenang sih. Aku lebih suka Mota. Iya, Mota tenang ya emang ya. Tenang. Nah, aku soalnya dari dulu tuh aku nggak pernah bisa pegang bola tuh tenang. Jadi aku pengen aku suka gitu ngeliat orang main bola tenang, walaupun dikerubutin sama musuh nih, dia tetap tenang, dia tetap parah itu Mota ya. Ya. Saya kan juga sering liputan tuh di mana di kandang Persija di mana di Jakarta Timur. Itu benar-benar Mota itu Kak dirubung Riko Simanjuntak siapa udah kolongin aja gitu. Iya, larinya juga tenang gitu. Ya mudah-mudahan lah skillnya bisa kayak Marco Mota Kak Basya. Amin tenangnya. Mungkin dari gabut habis Kak, ini ada pertanyaan, siapa sih Kak orang yang paling berjasa dalam karir sepak bola Kak Basya nih? Ada nggak sih? Mesti kan ada dong. Yang ngajarin kayak yang apa? Nggak mungkin tiba-tiba main bola sendiri kan? Paling berjasa. Apa ya? Kita teman SD yang ngajarin main bola, ngajakin pertama. Sehingga bisa pertama. Pelatih aku dulu waktu SMP. Dia tuh jadi dia udah tahu mungkin aku bisa main bola gitu. Dia suka aku senangnya dia tuh memberikan aku kesempatan untuk aku main sama cowok. Jadi aku lebih keras lagi mainnya kan. Kalau misalnya main sama cewek kan ya mesti kayak gitu-gitu aja kan. Kalau main sama cowok kan pasti lebih keras kan. Dari bodinya gitu-gitunya. Dia tuh dulu suka taruh aku main sama cowok di sekolah dari aku SMP. Jadi terus dia juga suka ngajarin kalau cewek kan dulu kan kalau ceweknya kan mesti belum ngerti main futsal, dibilang kalau gocek nih kayak gini aja Bas, ngapain kamu capek muter-muter, kamu kayak gini aja. Terus dia kayak langsung ajarin, oh ini lebih gampang dan lebih mudah ngelewatin dan nggak pakai banyak tenaga kayak gitu. Dia suka ngajarin aku trik-trik kayak gitu sih. Mungkin kalau misalnya dia dulu nggak taruh aku main sama cowok, mungkin aku nggak bisa ngimbangin temen-temen aku yang sekarang yang cewek. Oh iya benar. Ya sekarang cewek rata-rata cewek udah kayak cowok ya. Ini udah keras ya semua ya. Lihat mainnya semua itu pas lawan UBL tuh Kak Basya itu gila nih, kerudungan juga keras-keras juga ya. Iya, mereka semua karena emang udah latihan terus, apalagi fisiknya sih kuat banget. Iya, fisiknya ya parah ya dilatih kuat. Oke, nih Kak Basya, mungkin barangkali ada teman-teman nih satu pertanyaan terakhir untuk Kak Basya, bisa langsung saja di komen di kolom komentar guys. Mungkin dari saya nih Kak, mungkin terakhir, menurut Kak Basya itu kompetisi sepak bola wanita itu penting nggak sih Kak? Penting dong. Seberapa penting? Biar orang-orang tuh tahu kalau bola tuh bukan buat cowok doang gitu loh. Buat cewek juga bisa, walaupun cewek mungkin nggak sekeras cowok, tapi cewek tuh bisa gitu loh. Cewek tuh bisa keras, cewek tuh nggak semua cewek tuh lembek, nggak semua cewek tuh yang feminim gitu loh. Ada juga cewek yang sporty, ada juga cewek yang berani kotor, berani hitam, berani cedera gitu semuanya. Mungkin saran nanti Kak untuk kompetisi sepak bola Indonesia itu seperti apa Kak? Mungkin apa lebih
diseringkan lagi sehingga bisa melatih kita, melatih fisik kita dan skill kita? Sering sih kan menurut aku lebih mending nggak sering tapi berkualitas dibanding sering tapi nggak dibanding sering ada kompetisi tapi kurang berkualitas gitu loh kompetisinya. Kayak lebih apa ya, lebih mending sedikit tapi semuanya itu positif, bisa bawa orang, bisa membuat pemain-pemain ini tuh menjadi lebih positif gitu loh. Oh, berarti intinya sarannya kualitasnya ini ya, yang lebih Ya, harus tentang fair play. Mungkin karena kita cewek-cewek PSSI baru pertama kali juga kan, jadi belum terlalu belum terlalu di sepedulikan seperti cowok kan. Bisa dilihat sendiri kayak cewek nggak terlalu dipedulikan kayak cowok. Nah itu sih mungkin seenggaknya yang cewek itu juga lebih diperhatikan gitu loh. Sebenarnya cewek ini banyak nih talent-talent muda yang di daerah-daerah yang belum kepegang sama pelatih-pelatih di sini gitu loh. Oke Kak, dari saya nih mungkin ada pertanyaan terakhir nggak? Saya cek dulu. Oh, dari saya nih Kak, mungkin cita-cita terbesar Kak Basya ini itu seperti apa menjadi pemain pesepak bola terkenal? Kalau dulu kan Mbak Mayang ingin jadi PNS juga, ingin jadi pesepak bola juga. Dari Kak Basya ini cita-cita terbesarnya untuk kedepannya apa Kak? Nggak mungkin kan dewasa terus main sepak bola sampai 40 tahun. Ya. Kan? Kalau kalau dari aku sendiri ya nggak ada tuntutan dari keluarga gitu-gitu. Kalau aku sendiri aku tetap akan main bola sampai walaupun aku nikah nanti aku tetap main bola sampai akhir nanti. Kalau cewek kan hamil nggak bisa main bola. Setelah aku hamil kalau misalnya aku bisa main bola aku tetap bakal main bola. Tapi nanti di saat aku udah berumur udah nggak bisa main bola. Aku pengen punya suatu usaha yang berhubungan dengan bola, entah itu aku jadi pelatih atau aku punya klub futsal atau klub bola atau aku punya misalnya toko tentang jualan sepatu bola atau aku bikin brand sendiri tentang bola. Pokoknya usaha yang berhubungan dengan bola. Gitu sih. Tapi kalau dari orang tua kan ada tuntutan untuk kerja di perusahaan papa kan. Jadi mau nggak mau pasti nanti aku yang tadi cita-cita yang tadi aku pengen aku tentang usaha bola aku bukan aku kesampingkan tapi aku barengin sama yang hobinya keluarga. Iya, jadi aku tetap kerja, tetap aku juga usaha sendiri gitu. Oke, berarti emang DNA-nya Kak Basya ini emang nggak bisa terlepas dari bola ya? Udah bola ya paling itu ya. Oke, Kak Basya, mungkin itu saja. Sebelum penutupan, mungkin saya akan membacakan pemenang giveaway kali ini. Pemenangnya yaitu @gabut_habis dan Rano Sultan. Untuk hadiahnya bisa nanti silahkan di DM kami. Oke Kak Basya, terima kasih banyak atas wawancara ini. Nggak terasa loh, 53 menit lebih 25 detik sekarang. Oh, nggak terasa parah. Kak Basya harus ke studio kami karena dekat. Kalau perlu kita jemput juga nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Kemarin yang kontak nggak ngomong sih, studionya di Pluit. Iya, saya juga baru. Dia mintanya live orang, minta aku datang situ. Kalau misalnya minta aku datang, aku mending di situ. Kalau gini kan nggak enak goyang-goyang kameranya. Iya, bener ya. Iya. Pokoknya deket kan Cengkareng. Nanti mau dijemput, mau Kak Basya ke sini. Gampang. Kita harus. Iya, apalagi ini skripsi udah kelar nih. Iya. Mudah-mudahan Kak Basya bisa menjadi pelatih atau bisa membuat toko bola atau yang lain seperti cita-cita Kak Basya. Dan mudah-mudahan karir sepak bola Kak Basya terus sukses dan bisa menjadi timnas dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Amin, amin. Oke, terima kasih Kak Basya. Selamat malam, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses semua. Stay at home, stay safe ya Kak, stay healthy. Oke, terima kasih. Selamat malam, dadah, thank you. Ya. Oke guys, begitu saja wawancara kami dengan Basya Putri. Nggak terasa, waktu sudah 55 menit, hampir 55 menit kita bersama kami di live Instagram FIFA Goal One on One kali ini. Untuk itu pemenang giveaway kali ini, selamat untuk @gabut_habis dan @Rano Sultan. Untuk hadiahnya bisa silahkan DM di kami. Oke, terima kasih guys. Untuk ingin wawancara selanjutnya bisa langsung DM atau di feed Instagram kami. Oke, stay safe, stay healthy, stay at home.
Salam Viva Agung, one on one.